Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang dan bergabung kepada seluruh mahasiswa dalam perkuliahan ilmu hukum. Nah, pada kesempatan kali ini merupakan pokok bahasan yang umum. Ini bisa pada hukum perdata, hukum pidana, dan ini bisa kita jadikan suatu acuan dalam perbuatan hukum maupun dalam peristiwa hukum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang subjek hukum. Nah, baiklah, ini ada 3 poin yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama adalah pengertian subjek hukum, yang kedua tentang orang, dan yang ketiga tentang badan hukum. Ini sekali lagi saya ingatkan ataupun kita garis bawahi bahwa ini merupakan subjek hukum ini merupakan mata kuliah ataupun hal-hal yang akan kita pelajari yang sifatnya umum. Jadi ini bisa masuk ke hukum perdata, hukum pidana maupun hukum yang lainnya, baik itu hukum internasional dan lain sebagainya. Baik, kita masuk kepada yang pertama, yaitu subjek hukum. Ini pengertiannya yaitu pendukung hak dan kewajiban. Ini mempunyai kewenangan berhak dan kewenangan berbuat. Nah, jadi subjek hukum itu secara sederhananya adalah pendukung hak dan kewajiban. Nah, di sini orang ataupun badan nanti memiliki kewenangan atau berhak ataupun memiliki kewenangan untuk berbuat. Macam-macamnya yaitu orang dan badan hukum. Nah, ini komparasi subjek hukum ini antara orang. Jadi subjek hukum itu ada 2 macam, yaitu orang dan badan hukum. Nah, komparasinya seperti ini. Yang pertama, orang makhluk hidup ciptaan Tuhan, mempunyai akal atau kehendak. Nah, yang kalau badan hukum, badan ciptaan manusia secara yuridis, ini merupakan dipersamakan dengan orang. Jadi ada perwakilan nantinya untuk melakukan perbuatan hukum. Misalkan kalau di badan hukum itu di dalam suatu perusahaan ada yang namanya direksi, komisaris dan lain sebagainya. Jadi dipersamakan dengan orang. Selanjutnya yang kedua komparasinya yaitu mempunyai alat reproduksi. Nah, ini orang mempunyai alat reproduksi, sedangkan badan hukum tidak mempunyai alat reproduksi karena ini dipersamakan dengan orang, yaitu sebuah lembaga ataupun badan yang bergerak ataupun melakukan suatu perbuatan hukum untuk kepentingan dirinya ataupun perusahaannya. Yang ketiga komparasi subjek hukum yaitu dapat mati kalau orang atau manusia. Ini kalau perusahaan itu, badan hukum itu tidak dapat mati karena bisa dilanjutkan ataupun diregenerasi ke orang-orang setelahnya. Sedangkan kalau subjek hukum orang itu dapat mati, ini ketika dia meninggal dunia maka habislah hak dan kewajibannya di atas dunia ini. Selanjutnya kita masuk kepada orang. Nah, ini kita pokok bahasan tadi sudah membahas berkaitan dengan pengertian subjek hukum. Yang pokok bahasan yang keduanya yaitu orang. Yaitu sebagai subjek hukum ini mempunyai yaitu pertama kewenangan berhak dan kewenangan berbuat. Nah, kewenangan berbuat ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah melakukan perbuatan hukum di luar pengadilan, misalkan ikut pemilu, transaksi, menjadi ASN dan lain-lain sebagainya. Jadi bisa melakukan perbuatan hukum di luar pengadilan. Jadi kita sebagai warga negara ataupun subjek hukum ini tentunya berhak melakukan perbuatan hukum yang kita sebut di atas tadi, yaitu ikut pemilu, transaksi, menjadi ASN dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu melakukan perbuatan hukum di dalam pengadilan, tentunya misalkan ada sengketa ataupun ada hal-hal lain yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang harus dilakukan dalam pengadilan, maka kita sebagai orang ataupun subjek hukum ini memiliki kewenangan untuk itu. Selanjutnya yang ketiga adalah mengelola kekayaan sendiri. Nah, jadi orang ataupun subjek hukum orang ini merupakan subjek hukum yang dapat memiliki kewenangan itu mengelola kekayaan sendiri. Tentunya kita sudah tahu ya bagaimana kita itu diberikan hak ataupun memang kebebasan untuk mengelola kekayaan sendiri sepanjang itu tidak bertentangan dengan hukum positif yang ada di negara kita, yaitu Indonesia. Nah, selanjutnya ini kapan orang itu mulai sebagai subjek hukum mempunyai kewenangan berhak. Nah, yang pertama itu yaitu sejak dilahirkan dalam keadaan hidup.
ini ada pengecualian, itu pasal 2 KUH Perdata. Jadi jika ada seseorang ataupun orang yang di dalam kandungan itu yang menghendaki haknya ataupun perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang tuanya, sedangkan dia itu masih di dalam kandungan, maka berlaku hukum itu baginya ataupun hukum perdata. Misalkan ada pembagian warisan. Nah, pembagian warisan misalkan ada 3 orang anak yang sudah dilahirkan dan 1 orang anak yang belum lahir. Nah, ini anak yang belum lahir ini dianggap memiliki hak untuk menerima warisan tersebut. Nah, jika orang ini ataupun tidak dilahirkan, maka orang ataupun manusia ini tidak menjadi subjek hukum lagi, karena itu dia dianggap tidak pernah ada, dan untuk pewarisannya kembali ataupun pembagian hartanya kembali diperhitungkan kepada orang-orang yang masih hidup. Nah, ini kapan kehilangan kewenangan berhak? Yaitu yang pertama yaitu meninggal dunia, ya ini yang saya sampaikan tadi, yaitu mungkinkah kehilangan kewenangan berhak selama hidup. Ini pasal 3 KUH Perdata ini ada beberapa hal yang membatasi kewenangan ataupun kemungkinan untuk kehilangan kewenangan. Ini saya sebutkan salah satu contohnya, misalkan seseorang itu berada di bawah pengampuan, nanti akan kita bahas. Nah, selanjutnya ini faktor-faktor yang membatasi kewenangan berhak orang, yaitu kewarganegaraan, tempat tinggalnya, kedudukan atau jabatannya, terus tingkah laku atau perbuatannya. Ini merupakan faktor-faktor yang membatasi kewenangan berhak seseorang sebagai subjek hukum. Nah, selanjutnya kapan orang mempunyai kewenangan berbuat? Nah, ini dia ada 2, yaitu apabila memenuhi syarat umum dan syarat khusus. Yang pertama, syarat umum yaitu harus cakap melakukan perbuatan hukum, yaitu rechtsbekwaamheid. Yang kedua adalah syarat khusus, yaitu harus wenang melakukan perbuatan hukum. Ini rechtsbevoegdheid. Nah, kita lanjut ke yang selanjutnya. Ini yang pertama tadi, yaitu syarat umumnya, yaitu rechtsbekwaamheid. Ini tercantum dalam pasal 1329. Nah, yaitu kecuali seperti diatur dalam pasal 1330. Orang-orang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang belum dewasa. Ini ada beberapa pengkategorian terhadap orang-orang yang belum dewasa, yaitu belum dihukum perdata itu belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Ada lagi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kategori dewasa, misalkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun. Nah, artinya ini ada perbedaan antara penggolongan ataupun kriteria dewasa dalam peraturan perundang-undangan. Tapi ini tidak akan mempengaruhi ataupun tidak akan terjadi bentrokan antara yang satu dengan yang lainnya, karena ada batasannya nanti di pengadilan ataupun dalam perbuatan-perbuatan hukum lainnya. Selanjutnya adalah orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Ini yang saya sebutkan tadi, orang yang dibatasi perbuatan hukumnya, yaitu orang dungu, gila, gelap mata, dan pemboros. Nah, jadi jika ada orang sebagai subjek hukum yang terindikasi seperti ini, yaitu di bawah pengampuan, dungu, gila, gelap mata, atau pemboros, ini memiliki harta yang sangat banyak sekali, ini bisa didaftarkan untuk diletakkan di bawah pengampuan. Nah, jadi ketika kita melihat orang yang memiliki harta yang banyak tapi tidak memiliki akal yang sehat, ini kita bisa mengajukannya ke pengadilan, yaitu pengampunnya tentu jelas adalah keluarga terdekatnya, bukan orang yang ingin mengampu saja tapi berdasarkan silsilah kekeluargaannya. Yang ketiga adalah orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu. Nah, ini adalah orang-orang yang pilot. Misalkan orang yang pilot ini misalkan dalam perusahaan, dia itu memiliki sebuah perusahaan dan ternyata pilot. Nah, dan juga bisa orang-orang pribadi yang tidak memiliki harta kekayaan yang dinamakan pilot, dan ini ditetapkan oleh pengadilan. Ini tidak bisa begitu saja ditetapkan oleh ataupun dinilai oleh orang lain, tapi harus ditetapkan berdasarkan undang-undang dan
disahkan ataupun diberikan putusan oleh pengadilan. Nah, selanjutnya ini kedewasaan, ini yang kita bahas tadi, yaitu kedewasaan itu kalau KUH Perdata ini pasal 330 yaitu 21 tahun atau telah menikah. Atau telah menikah ini bisa di bawah 21 tahun asalkan orang-orang sebagai subjek hukum itu sudah menikah. Jadi dewasa itu bagi orang-orang yang di bawah 21 tahun itu syaratnya sudah menikah. Yang kedua yaitu undang-undang perkawinan, yaitu pasal 47 itu 18 tahun atau telah menikah. Jadi menurut undang-undang perkawinan ini juga bisa misalkan umurnya 17 tahun tapi orang ini sudah menikah, maka dia sudah tergolong dalam subjek hukum. Selanjutnya adalah undang-undang kesejahteraan anak, undang-undang perlindungan anak, dan undang-undang jabatan notaris. Ini juga mengatakan bahwa seseorang itu dewasa ataupun sudah bisa melakukan subjek hukum, sudah bisa melakukan perbuatan hukum itu ketika berumur 18 tahun. Selanjutnya kita masuk kepada tempat tinggal orang. Nah, ini ada macam-macamnya, yaitu tempat tinggal orang. Yang pertama itu tempat tinggal yang sesungguhnya. Ini dibagi lagi, yaitu tempat tinggal yang bebas atau berdiri sendiri. Yang kedua adalah tempat tinggal tidak bebas. Ini anak belum dewasa, orang di bawah pengampuan. Nah, jadi ini tempat tinggal yang sesungguhnya itu di mana orang tersebut bermukim ataupun memiliki pekerjaan ataupun dia tinggal di sana secara dalam waktu yang lama. Nah, selanjutnya yang kedua adalah tempat tinggal yang dipilih, yaitu sesuai dengan akta. Misalkan kita itu bekerja di daerah Bukit Tinggi ataupun di Pasaman misalnya. Tapi itu merupakan tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Tapi kalau tempat tinggal yang dipilih itu yaitu sesuai dengan akta. Misalkan kita lahir di Kabupaten Solo ataupun Kota Solo, itu contohnya bagi tempat tinggal yang dipilih. Nah, selanjutnya adalah apabila orang tidak ditemukan di tempat tinggalnya tanpa ada kabar, maka ada lembaganya, yaitu lembaga Afwezigheid. Nah, ini dia akan kita bahas, yaitu keadaan tidak hadir. Nah, ini dasar hukumnya adalah buku 1 KUH Perdata, yaitu pasal 463 sampai 495, stablat 137 sampai 1946 dan stablat 451 1949. Nah, ini ada 3 masa ataupun tingkat keadaan tidak hadir, yaitu yang pertama yaitu masa persiapan, yaitu 1 sampai 5 tahun, yaitu pasal 463 sampai 466. Ini keadaan tidak hadir ini misalkan orang itu sudah meninggalkan kediamannya ataupun meninggalkan tempat tinggalnya itu dalam jangka waktu yang lama dengan tidak ada kabar sama sekali. Nah, yang kedua adalah masa yang berhubungan dengan pernyataan bahwa orang yang meninggalkan tempat itu mungkin meninggal dunia, yaitu besar dari 5 tahun. Nah, jadi anggapan kita masa persiapan itu 1 sampai 5 tahun itu orang itu masih dianggap ada. Nah, jika seandainya lebih dari 5 tahun maka ini masa yang mana kita menganggap bahwa orang tersebut sudah meninggal dunia, yaitu di atas 5 tahun. Yang dasar hukumnya adalah 467 483. Selanjutnya yang ketiga, masa pewarisan secara definitif itu 30 tahun sejak nomor 2 per 100 tahun sejak hari lahir orang yang bersangkutan. Nah, jadi ini masa pewarisan ini jika ada orang ini memiliki harta kekayaan, misalkan dia memiliki harta kekayaan yang sangat banyak dan pewarisannya juga diatur kapan pewarisan tersebut bisa dibagikan kepada kerabatnya ataupun anak-anaknya, yaitu 30 tahun sejak nomor 2 per 100 tahun sejak hari lahir yang bersangkutan. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke badan hukum. Nah, ini ada teori-teori berkaitan dengan badan hukum. Itu yang pertama adalah teori fiksi dari Van Savigny. Yang kedua, teori harta kekayaan bertujuan Del Vermogens Theory dari Abrins. Yang ketiga adalah teori organ dari Otto van Gierk. Yang keempat adalah teori propriété kolektif dari Planiol dan Molograph.
Nah, yang kelima terakhir teori kenyataan yuridis, yaitu Juridische Realitätslehre dari Myers. Teori-teori ini bisa kita temukan nanti bisa kita bahas dalam waktu ataupun dalam perkuliahan yang selanjutnya. Nanti akan kita bahas bagaimana teori-teori ini yang berkaitan dengan badan hukum. Selanjutnya adalah syarat-syarat badan hukum atau material, yaitu yang pertama adanya kekayaan yang terpisah. Ini artinya kekayaan itu terpisah dari kekayaan pribadi. Misalkan kita memiliki kekayaan misalkan 5 miliar dan kita ingin membuat badan hukum, maka misalkan ada 3 miliar kita buat untuk badan hukum, maka kekayaan yang 3 miliar itu harus dipisah dengan kekayaan kita pribadi, yaitu 2 miliar. Artinya ini yang menjadi syarat menjadi badan hukum sebagai subjek hukum. Yang kedua adalah mempunyai tujuan tertentu, misalkan dalam hal perdagangan, jasa, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga mempunyai kepentingan sendiri. Nah, kepentingan sendiri itu misalkan perusahaan ataupun badan hukum ini bergerak dalam bidang transportasi. Jadi kepentingan-kepentingan itu dimilikinya secara pribadi oleh badan hukum ini dan bisa melakukannya sebagai sebuah subjek hukum ataupun sebagai subjek hukum dalam tatanan hukum di Indonesia. Yang keempat adalah ada organisasi yang teratur. Nah, organisasi yang teratur ini merupakan misalkan ada di sana direksinya, komisarisnya ataupun rapat RUPS-nya. Ini akan kita pelajari lebih dalam pada hukum perusahaan, pasar modal, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah macam-macam badan hukum, yaitu yang pertama adalah menurut cara pendirian, yaitu badan hukum yang didirikan oleh pemerintah, badan hukum diakui oleh pemerintah, badan hukum yang didirikan untuk suatu maksud tertentu. Nah, ini berdasarkan cara pendiriannya. Menurut wujudnya yaitu korporasi ataupun corporate. Yang kedua adalah yayasan. Nah, jadi ini akan kita bedakan lagi antara korporasi dan yayasan ini di hukum perusahaan nantinya. Ini kita hanya perlu tahu saja berkaitan dengan pembagian dari badan hukum itu sendiri. Yang ketiga adalah menurut jenisnya, yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Nah, ini dia badan hukum publik ini yaitu berkenaan dengan kepentingan umum, sedangkan badan hukum privat ini berkenaan dengan kebutuhan yang lebih yang lebih ada batasannya. Ini bisa dicontohkan sebagai misalkan ada perusahaan terbuka dan perusahaan tertutup. Ini contohnya menurut pembagian badan hukum berdasarkan jenisnya. Selanjutnya adalah pembedaan berdasarkan cara berdirinya dan lapangan kerjanya. Selanjutnya adalah perbuatan badan hukum. Nah, ini kita ternyata badan hukum itu juga bisa melakukan perbuatan, yang mana badan hukum ini tentunya merupakan perwujudan dari seorang manusia. Jadi orang manusia sebagai subjek hukum itu dianggap di badan hukum ini adalah sebagai satu badan ataupun orang yang bisa melakukan perbuatan hukum yang tentunya diwakilkan oleh orang-orang yang ditunjuk dalam rapat-rapat yang resmi, misalkan rapat umum pemegang saham ataupun pemilihan direksi ataupun pemilihan komisarisnya. Jadi orang-orang tersebut yang dapat melakukan perbuatan hukumnya. Nah, ini ada dua, yaitu badan hukum bertindak melalui organ, yaitu alat pelengkapan seperti pengurus, direksi, dan lain sebagainya. Ini yang kita bahas tadi, sesuai dengan ketentuan pada anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan. Yang kedua adalah perbuatan organ sesuai dengan kewenangannya merupakan tanggung jawab badan hukum, namun perbuatan organ yang melampaui batas kewenangannya menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, jadi jika seandainya orang pribadi yang melakukan perbuatan di luar ketentuan yang ditentukan oleh badan hukum, maka ini perbuatan yang dilakukannya itu adalah merupakan tanggung jawab pribadinya. Jadi tidak bisa diberikan pertanggungjawaban kepada korporasi ataupun yayasan yang mana dalam ini adalah subjek hukum yang berada pada tatanan badan hukum. Nah, jadi orang ini dapat melakukan perbuatan hukum berdasarkan anggaran dasarnya, tapi jika di luar itu maka akan menjadi tanggung jawab pribadi.
Selanjutnya adalah lembaga pendewasaan. Ini pengertiannya adalah pemberian kedudukan hukum penuh sebagai orang yang sudah dewasa kepada orang-orang yang belum dewasa. Nah, ini bisa lembaga pendewasaan ini misalkan kalau dalam keluarga itu perwalian ataupun yang lainnya. Kalau macam-macamnya ada dua, itu penuh jika sudah berumur 18 tahun, dan yang kedua adalah terbatas, jadi artinya ini di bawah umur 18 tahun. Jadi kedudukan hukum penuh itu bisa diwakilkan melalui misalkan kalau dari perwalian itu misalkan kita memiliki anak ataupun anak angkat, maka jika anak tersebut belum berusia 18 tahun, maka kita memiliki kekuasaan penuh untuk mewakilkannya dalam hal perbuatan hukum. Jika sudah maka kita akan dibatasi oleh kedewasaannya ketika anak-anak itu sudah menginjak usia 18 tahun. Selanjutnya ini adalah prosedur pengampuan yang kita bahas tadi, yaitu pengampuan itu prosedurnya ada 3, yaitu permohonan ke pengadilan negeri oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus ataupun keluarga semenda ataupun berdasarkan kejaksaan. Nah, ini yang saya bahas tadi, yaitu untuk pengampuan ini harus didasarkan pada keturunan ataupun hubungan kekeluargaan terlebih dahulu. Nah, jika seandainya tidak ada keturunan ataupun garis keluarga yang garis lurus, maka garis menyamping ataupun orang-orang terdekat yang menjadi kerabatnya. Yang kedua adalah persidangan, itu pemeriksaan oleh lembaga hakim agar ini dapat memutuskan atau memberikan hak pengampuan kepada orang ataupun keluarga yang mengajukan. Yang ketiga adalah penetapan oleh hakim, itu ini bisa banding jika terjadi sengketa, misalkan dalam hal persengketaan pengampuan ini, misalkan dia itu memiliki harta yang sangat banyak, tapi ada orang lain yang ingin menjadi pengampunya ataupun keluarga lain yang ingin menjadi pengampunya, maka orang-orang ini bisa mengajukan banding kepada pengadilan agar diputus seadil-adilnya. Baiklah, demikianlah perkuliahan kita pada kesempatan kali ini berkaitan dengan pokok bahasan, yaitu subjek hukum. Nah, jika ada pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita diskusikan nantinya, dan jika ada tambahan rekan-rekan ataupun mahasiswa dapat menambahkan pada kolom komentar ataupun forum-forum diskusi yang kita buat. Terima kasih banyak, semoga kita mendapatkan keberkahan ilmu dari kuliah kali ini, dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dari saya pribadi. Saya tutup, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.